Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Pradnyani, NIM 1913041002 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan 11 macam metode pembelajaran. Di antaranya ada metode ceramah, metode latihan, metode tanya jawab, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode bermain peran, metode diskusi, metode tugas dan resitasi, metode eksperimen, dan yang terakhir yaitu metode proyek. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kakak akan menjelaskan mengenai berbagai ciri-ciri makhluk hidup. Nanti adik-adik simak dengan baik ya. Baiklah, kita mulai dari ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas atau berespirasi. Respirasi adalah sebuah proses makhluk hidup di mana ia akan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan akan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Adik-adik, apa kalian masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Panca indera. Nah, apakah kalian sudah menghafalkan sistem panca indera yang kakak suruh minggu lalu? Sudah. Siapa yang mau menghafalkannya ke depan? Saya. Dena dulu. Silakan maju ke depan. Coba hafalkan organ-organ serta sistem panca indera dalam tubuh Dena. Mata, indera penglihat, hidung, indera pencium, telinga, indera pendengaran, kulit, indera perasa. Kulit bukan indera perasa. Kulit adalah indera peraba. Lidah adalah indera perasa. Pelajari lagi ya. Minggu depan kakak akan tanyakan lagi apakah Dena sudah menghafalnya dan mengingatnya. Silakan duduk. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan melanjutkan materi minggu lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Nah, siapa bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah kita pelajari? Ya, silakan Nana. Memerlukan makanan, bergerak, bernafas. Ya, benar sekali, memerlukan makanan, bergerak, dan bernapas. Beri tepuk tangan. Saya Nana. mau bertanya, Oh ya, silakan mau ingin kenapa bertanya. makhluk hidup memerlukan makanan? Pertanyaan yang sangat bagus. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk membentuk energi. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai berbagai hewan yang ada di kebun binatang ini. Ini adalah burung kenari. Burung adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian bunga. Ini adalah bunga kembang sepatu. Adapun bagian-bagian dari bunga kembang sepatu, yang ini adalah tangkai bunga. Yang ini, yang hijau ini kelopak bunga. Yang kuning ini mahkota bunga. Yang ini adalah serbuk sari dan yang ini adalah putih. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sampah plastik seperti gelas aqua ini dapat mencemari lingkungan. Nah, sekarang kakak ingin mengetahui bagaimana respon kalian jika melihat orang yang membuang sampah sembarangan. Dena dan Nana, silakan maju ke depan. Dena nanti akan memerankan sebagai orang yang menegur teman yang membuang sampah sembarangan. Nana berperan sebagai orang yang membuang sampah sembarangan. Coba kalian perankan bagaimana respon kalian. Silakan dimulai. Kok buang sampah sembarangan? Orang nggak ada tempat sampah. Tetap aja nggak boleh buang sampah sembarangan, harus buang ke tempat sampah. Emang kenapa? Nanti bisa mencemari lingkungan loh. Ya udah, Aku buang. ya benar sekali. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai berbagai interaksi antar makhluk hidup. Dena dan Nana, silakan maju ke depan. Kita akan memperagakan salah satu interaksi dari makhluk hidup. Misalnya, Nana berperan sebagai tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga yang mekar. Nah, Dena berperan sebagai lebah. Nah, lebah akan mencari bunga untuk mendapatkan madu. Kemudian bunga akan dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Nah, sekarang kakak ingin bertanya,
apakah bunga diuntungkan oleh lebah? Nah, Diuntungkan. Lalu apakah lebah diuntungkan oleh bunga? Diuntungkan. Jadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan disebut dengan mutualisme. benar sekali, mutualisme. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai berbagai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Benarkah? Kalau begitu, coba kalian diskusikan bersama teman-teman di kelas apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Nanti kalian diskusikan dan tulis di buku tulis kalian. Setelah itu, kalian bisa sebutkan di depan kelas. Apa bisa dipahami? Silakan dikerjakan. Apa nih ya? Kenapa coba? Nah, adik-adik, kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kakak tugaskan kalian untuk membuat resume atau ringkasan mengenai materi tersebut. Di buku kalian sudah terdapat materi tentang ciri-ciri makhluk hidup pada halaman 50. Kemudian pada bagian akhir bab ini terdapat soal latihan. Silakan dikerjakan di buku latihan kalian. Apabila kalian belum selesai, kalian bisa melanjutkannya di rumah dan minggu depan kita akan membahas materi tersebut. Jangan lupa dipelajari dengan baik ya. Apa bisa dipahami? Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum untuk membuat telur mengapung di air. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu garam, air, dan telur. Nah, sekarang adik silakan tuangkan airnya pada gelas. Nah, adik-adik, seperti yang kakak sampaikan minggu lalu, sampah yang kita hasilkan dapat mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, sampah-sampah tersebut sebaiknya diolah menjadi barang-barang yang lebih berharga untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, apakah kalian sudah menyelesaikan proyek yang kakak berikan minggu lalu? Ya, Coba kalian tunjukkan produk apa yang kalian buat dari hasil daur ulang sampah. Dena, produk apa yang kamu buat? saya membuat mozaik dari cangkang telur. Wah, mozaik dari cangkang telur. Ini sangat bagus idenya. Mengapa Dena membuat mozaik dari cangkang telur ini? Karena ibu saya sering masak telur di rumah, jadi banyak ada cangkang telur di rumah. Oh, jadi Dena mendapat ide karena di rumah ada banyak sampah cangkang telur. Bagus sekali idenya. Selanjutnya Nana. Nana membuat produk apa ini? Celengan dari kaleng. Celengan dari kaleng makanan bekas. Nah, dengan memanfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi barang-barang yang lebih berguna, itu juga dapat bermanfaat bagi kita sendiri. Dena bisa menjual lukisan tersebut dan mendapatkan uang. Nanti uangnya bisa ditabung dengan menggunakan celengannya Nana. Apa kalian bisa pahami? Bisa.